Om Swastiastu. Nah, kita akan lanjutkan lagi video berikutnya ke pasal 37. 1. Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat garing wicara yang terjadi di desa adat berdasarkan hukum adat. 2. Dalam menyelesaikan perkara adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng. 3. Dalam hal tidak tercapai perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan awig-awig dan garing atau perarem desa adat. 4. Dalam hal perkara tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya. Pasal 38, Perjuru Desa Adat, Sabe Desa Adat, dan Kerta Desa Adat berhak mendapatkan petias atau oleh-olehan sesuai dengan awig-awig dan atau perarem desa adat. Pasal 39. 1. Banjar adat garing Banjar Sukeduke atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf D berfungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar adat. 2. Banjar adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh perjuru adat. 3. Susunan perjuru Banjar adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam awig-awig desa adat dan garing atau awig-awig Banjar adat. 4. Perjuru Banjar adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipilih dengan musyawarah mufakat oleh Krama Banjar adat menurut awig-awig desa adat dan atau awig-awig Banjar adat. Awig-awig Banjar adat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 tidak boleh bertentangan dengan awig-awig desa adat. Pasal 40. 1. Tugas perjuru Banjar adat meliputi A. Melakukan koordinasi dengan desa adat, B. Melaksanakan awig-awig dan garing atau perarem desa adat serta perarem Banjar adat, C. Mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam wewidangan Banjar adat, D. Mengelola pedruwen Banjar adat, dan E. Mengatur penyelenggaraan pelestarian pelemahan Banjar adat. 2. Perjuru Banjar adat berwenang A. Menyelenggarakan paruman dan pesangkapan Banjar adat, B. Mengatur krama dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pelestarian pelemahan Banjar adat, dan C. Menyelesaikan perkara-perkara adat garing wicara yang terjadi dalam wewidangan Banjar adat. Bagian ketiga, Lembaga pengambilan keputusan. 1. Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 huruf A merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi desa adat untuk A. Menetapkan awig-awig, B. Mengesahkan bendesa garing kelian dan atau perjuru terpilih, dan C. Mengesahkan nilai-nilai yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat. 2. Paruman Desa Adat diselenggarakan oleh perjuru desa adat dan dihadiri oleh krama desa adat serta perwakilan kelembagaan desa adat. 3. Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi perayangan, pawongan, dan pelemahan sebagai pelaksanaan trihita karana yang meliputi A. Penataan desa adat, B. Perencanaan pembangunan desa adat, C. Penyelenggaraan kerjasama desa adat, D. Pengelolaan pedruwen desa adat, E. Pengambilan keputusan terhadap rencana investasi di desa adat, F. Pembentukan dan pengelolaan LPD, G. Pembentukan dan pengelolaan BUPDA, H. Penambahan dan pelepasan pedruwen desa adat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, I. Pembangunan sarana dan prasarana adat istiadat, keagamaan, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal. J. Pengembangan pendidikan dalam bentuk peseraman. K. Pelestarian dan pemberdayaan hak asal-usul, nilai adat, nilai agama, nilai tradisi, nilai seni dan budaya, serta kearifan lokal. Dan L. Hal-hal lain manut dereste. 4.
Paruman desa adat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 tahun, atau dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dalam kurung padgate kala. 5. Dalam hal prajuru desa adat tidak menyelenggarakan paruman desa adat, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, paruman desa adat dapat diselenggarakan atas prakarsa anggota tertua atau termuda Sabe desa adat. Keputusan paruman desa adat mengikat secara hukum bagi seluruh krama desa adat. Pasal 42. Pesangkepan krama desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 huruf B merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah paruman desa adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis. 2. Pesangkepan desa adat diselenggarakan oleh perjuru desa adat dan dihadiri oleh semua krama desa adat atau yang mewakili. 3. Hal-hal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan perayangan, pawongan, dan pelemahan. 4. Pesangkepan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan derste. 5. Keputusan pesangkepan desa adat mengikat secara hukum bagi seluruh krama desa adat. Baik, sekian bab 6. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya tentang bab 7 mengenai lembaga adat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.